Saya sudah meninggalkan pekerjaan saya Pak Ustadz, karena kerja saya itu riba. Saya jadi pengangguran 2 bulan. Doakan saya supaya segera dapat pekerjaan yang tepat Pak Ustadz. Kami cinta Ustadz karena Allah. Antum tak dapat 2 bulan bukan karena saya. Luruskan. Antum pasti dengar dari ceramah Ustadz lain. Karena saya selalu menyampaikan fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi, orang yang dalam keadaan darurat dia tetap bekerja di tempat riba sama macam makan babi. Ingat, itu yang selalu saya sampaikan. Bukan saya suruh resign. Jangan ngajinya dengan orang lain, setelah tak dapat kerja 2 bulan baru ke saya. Harus diluruskan. Dia ngaji tempat yang keras. Resign. Pas tak makan, gara-gara Ustaz Somad nih. Datang lah yang nyuruh resign itu, minta sama dia. Aku udah 2 bulan tak bisa ngasih makan anak biniku. Kau yang nyuruh aku resign dulu kan? Jangan ke saya. Ustaz malam ini bawaannya marah aja. Memang kalau udah ngaji LGBT ini marah aja bawaannya. Saya karyawan bekerja perusahaan swasta. Saya malam tahun baru disuruh jual minum alkohol. Sementara saya tak mau Pak Ustadz, tapi karena tanggung jawab kerja saya lakukan. Kau carilah kerja yang jangan sampai menghalangimu sholat Jumat. Jangan sampai yang kami anak-anak Riau dulu sempat kerja sambil kuliah di Malaysia. Kami tengoklah 1 jam 5 ringgit. Banyak kawan-kawan saya yang dosen-dosen itu dulu sama-sama kerja. Ada anak Malaysia disuruh nuangkan khamar, tak mau nih. Tapi dia tetap kerja. Suruh nuangkan khamar, tak mau. Hanya menuangkan saja tak. Begitulah takutnya. Apalagi modal begini. Apa hukumnya minum bir non alkohol? Boleh, tak apa-apa. Bir syariah. Dari mana? Dari Jerman. Ada bir dari Jerman tertulis no alkohol. Tak ada alkohol. Mahal, belum sampai ke sini. Bir dari Jerman. No alkohol. Ustaz, apakah termasuk syirik kita ke orang yang bisa melihat penyakit di tubuh kita dan beliau memberikan air putih dengan doa ayat Quran, mendoakan ayat kepada air masyru'? Ada dalilnya. Riwayat Ibnu Abbas, sahabat Nabi, boleh membacakan ayat kursi, Al-Fatihah, surat Yasin, dibacakan ke air, diminumkan. Ada dalil, boleh. Tapi bisa menengok penyakit di badan orang, ini problem. Di mana dia bisa menengok? Berarti mata dia dimasuki jin. Makanya mata dia jin yang bisa menengok. Orang yang ruqyah itu hanya bisa berdoa kepada Allah. Kebetulan hatinya lebih bersih. Kita sama-sama berdoa ya. Dan kita yang diruqyah tidak meyakini sehat karena dia, tapi meyakini sehat karena Allah. Bukan karena bacaannya, bukan karena orangnya, tapi karena Allah. Dan orang yang berdoa itu begitu. Jaga tauhid kita ya Bu, bukan karena saya ya, sama Allah ya. Berwuduk dulu ya, sholat ya. Begitu kalau ruqyah yang benar. Tapi kalau dia berkawan sama jin, kau nampaknya aduh. Jadi gimana Pak? Ini diobati dari jauh aja cukup. Karena kebetulan pasiennya nenek-nenek. Tapi anak gadis ikut berat, harus dari dakik. Jadi kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Orang tua saya punya 2 nama. Nama pertama Abu Zamar, diberikan sejak lahir oleh kakek saya. Kemudian beberapa tahun menikah dengan ibu saya, berganti nama menjadi Jasmine tanpa melakukan selamatan atau akikah. Nama tersebut dipakai sampai sekarang. Apakah sah kakak-kakak saya dinikahkan oleh saya? Nama itu bisa banyak sekali. Nama itu bisa banyak sekali. Itulah huwa Ahmad, dia Muhammad, dia Al-Hatim, dia Al-Fatih, dia Al-Hami, dia Al-Hashir, dia Al-Aqib, dia Abul Qasim. Bukan nama banyak. Mana nama yang masyhur dipakai, terserah. Yang tak boleh nama dipakai untuk tipu. KTP ini, nama ini, untuk ini, status lajang.
KTP ini segini, dulu bisa orang punya KTP sampai 3. Kalau dua-dua ini masyhur dia, kau nikah dengan anak siapa? Anak Pak Abu Zamar. Nikah dengan siapa? Anak Pak Jasman. Sah, tak jadi masalah. Tak ada ghish, tak ada tipu, tak ada membuat iltibas, tak ada membuat syak, maka sah. Tapi saya anjurkan pakailah dengan nama yang ada tertulis di KTP, karena nanti bermasalah ketika naik pesawat terbang. Sahabat saya, Ustadz, namanya lain di KTP dengan yang dipanggil sehari-hari. Datang pengundang, diberikannya nama tiket pesawat yang biasa dikenal, pas di airport bermasalah, selalu bermasalah. Nah, oleh sebab itu ganti nama, pakai nama yang biasa masyhur, dipakai untuk menghilangkan iltibas, keraguan dan merusak masyarakat. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, amin. Indonesia punya banyak, kira-kira dibagi dengan jumlah penduduk, setiap orang menanggung 13 juta utang maksudnya. Kelak jika mati, apakah kita juga ikut bertanggung jawab atas hutang tersebut? Tidak, saya tak mau ikut. Saya menikmati. Kita negeri kaya, di atas minyak, di bawah minyak, meletup minyak itu luar biasa. Maka kita ini banyak minyak kita, tak mau kita, sudahlah hidup tak dapat minyak, mati pula dapat utang, enak aja. Isbal tak apa-apa kalau tak sombong. Ustaz pernah bilang begitu. Bukan saya yang bilang, itu kata Imam Syafi'i, dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu kata Imam San'ani dalam kitab Subulus Salam. Itu kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Sudah bolak-balik saya bilang, jangan kata somad, jangan bilang kata somad. Nanti saya diejek-ejeknya juga. Pernah saya bilang jangan bilang kata somad, jangan bilang kata somad. Diulang juga lagi. Saya justru merasa sombong ketika menggunakan kain di atas mata kaki. Saya merasa paling islami. Bagaimana Pak Ustaz? Ini mau mancing-mancing aja nih. Nanti setelah saya komen, di-upload, Salafi mengamuk ke saya. Capek udah kita berkelahi-kelahi. Apa saja pertanyaan ketika di dalam kubur Pak Ustaz? Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma imamuka? Ma dinuka? Bisa dihafal. Hafal dari sekarang. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Bagaimana jika kita tidak bisa bahasa Arab? Ini terpengaruh gara-gara nonton pembawa acara yang di ILC, yang sekuler, yang perempuan satu sekuler liberal itu. Nah, itu yang punya video di YouTube menghina-hina Islam, katanya malaikat mungkar nangkir pakai bahasa Sunda, mengejek-ejek. Ini pertanyaan kepada setiap orang beriman sesuai dengan kehidupan itu tidak bisa diukur dengan standar kehidupan sekarang. Kenikmatannya dan azabnya mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Sedangkan nenek-nenek aja tak ada masuk surga kata Nabi. La yadkhulul jannata ajuzun, nenek-nenek tak masuk surga. Menangis nenek-nenek. Kalau gitu aku tak masuk surga. Bukan begitu, Nek. Umur engkau dimudahkan 30, 31, 32, 33. Apa maknanya? Jangan diukur standar. Ma rabbuka, man nabiyuka, wa la dapat lu bahasa Arab bae kau. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nanti tetap akan, intinya adalah diminta pertanggungjawaban. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit fil hayatid dunya. Kalau di dunia dia istiqamah dengan itu, bisa dia menjawab. Bukan disuruh menghafal seperti ikut SNMPTN. Itu adalah bagaimana istiqamah beribadah di akhirat. Ibadah itu yang akan menolong kita nanti. Doakan saya yang sedang berjuang untuk wisuda Pak Ustaz. Wisuda tak ada perjuangan. Yang berjuang itu nulis skripsinya.
Doakan orang tua saya lepas dari utang riba Pak Ustaz. Nanti di akhir kita minta doa. Yang sakit disembuhkan, yang mau wisuda dimudahkan menulis skripsinya, yang terlilit utang dilepaskan Allah Ta'ala, yang mau menikah diberikan jodoh yang soleh solehah. Doakan saya kelak dapat istri, kan? Solehah, punya anak-anak hafal Quran. Insya Allah, siapa yang tak mau? Insya Allah kita doakan. Ada salah satu admin memberi info seputar acara besar di Pekanbaru, Tabligh Akbar. Tapi terkadang admin itu juga posting event dugem, acara DJ club, party-party. Mohon pencerahan, karena itu semua berupa ajakan. Masih admin yang sama. Ini namanya admin lawamah. Ada admin amaratum bisu, jelek semua. Ini amaratum bisu. Ada lagi admin mutmainnah. Ngajak sholat, zikir, muhasabah. Ini admin lawamah, dia jalan tengah. Dugem, iya. Zikir, iya. Mabuk, iya. Ajak muhasabah, iya juga. Ini namanya admin lawamah. Di saat Natal banyak orang Kristen yang pesan makanan. Bolehkah kita membuatkan makanan tersebut untuk mereka? Bagaimana kalau kita dibayar untuk itu? Syubhan. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurul mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Antara halal dan haram abu-abu mushtabihat. Makanya adalah syubhat. Sedangkan kita minta rezeki barakah, salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Barakah. Tidak boleh menjual anggur kalau pasti anggur itu akan dibuat khamar. Tanaman anggur saya luas, datang orang beli anggur, saya beli anggur ya, belilah. Tapi saya tahu 99,9% bahwa anggur itu akan dibawa menjadi khamar. Haram itu. Tak boleh menjual ayam kalau pasti ayam itu akan dibuat untuk laga. Ayam Bangkok besar-besar. Saya beli ayam Pak Ustaz, belilah. Padahal saya tahu 99,9% ayam itu akan dibuat untuk belaga. Kecuali saya tak tahu. Ini. Sekarang orang bukan tak tahu, pura-pura tak tahu. Saya kan buat kue, tapi dipakai itu serah dia lah. Ingat, nanti sampai masanya Allah pura-pura tak tahu pula sama kita. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Apa hukum berjabat tangan setelah sholat fardu? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sebelum sholat tadi dia tak ada salaman, selesai sholat baru dia salaman, hukumnya mustahab, dianjurkan. Kata Imam An-Nawawi. Kalau sebelum sholat tadi sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, hukumnya mubah, boleh. Kata Imam An-Nawawi. Bukan kata Abdul Somad, kata Imam An-Nawawi. Yang tak boleh sedang sholat salaman. Pak Caman, mengapa sebagian orang membaca ayat kursi diawali dengan wa ilahukum ilahu wahid? Karena jawabannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu itu adalah satu. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu namanya tanasub munasabah bainal ayat. Tafsir ayat dengan ayat begitu juga. Buka tafsir ayat dengan ayat yang ditulis Asy-Shinqiti. Ayat ini dikaitkan dengan ayat ini. Ayat ini dikaitkan dengan ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang sudah kau berikan kepada mereka. Siapa yang mereka itu? Disebutkan dalam ayat lain. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Ulaika hasuna ulaika rafiqa. Nah, jadi ayat ini karena jawabannya ini. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilahur rahmanur rahim. Allahu ilahu wahid. Siapa dia? Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pak Ustaz, istri saya umurnya 45 tahun, masih muda. Sakit mata, musibah dari Allah. Mulai sakitnya dari tahun 2001 sampai sekarang belum sembuh. Matanya dilihat orang lain seperti tak sakit.
Sudah berobat ke rumah sakit sepekan baru, bahkan sampai Padang, belum sembuh. Saya mohon petunjuk dari Ustaz dan saran serta doanya agar istri saya sembuh dari sakitnya. Kita mohon kepada Allah SWT di akhir majlis nanti, Ya Syafi yang maha menyembuhkan, Ya Kafi yang maha mencukupkan, Ya Mu'afi yang maha menyehatkan. Kita berdoa nanti di akhir majlis insyaAllah. Sama-sama doa berjamaah diaminkan oleh para malaikat. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, Masjid Al-Munawwarah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasyat bihimur rahmah, diliputi rahmat. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Maka kita berdoa, mudah-mudahan doa kita itu ikut diaminkan malaikat. Amin. Bagaimana jika saya membelikan suatu barang untuk perusahaan tempat saya kerja ke sebuah toko, misalnya harga barang itu 5.000, lalu saya minta fee ke toko itu sebanyak 1.000, apakah boleh itu Pak Ustaz? Atau misalnya saya tak menentukan berapa fee-nya, terserah orang toko itu saja mau memberi fee ke saya, maka antum ini ditugaskan oleh negara atau perusahaan untuk beli barang. Antum sudah dapat gaji untuk itu. Lalu kemudian kalau orang toko mau beri hadiah, nah, itu yang disebut dengan gratifikasi. Pulanglah ini orang membawa kambing. Ini kambing untuk zakat, ini kambing untuk saya. Kata Nabi, kok kau bisa dapat kambing? Memangnya kalau kau duduk di rumah ayahmu, di rumah emakmu, ada orang ngasih kau kambing? Kalau kau duduk-duduk di rumah santai, ada orang ngasih kau fee, kau dapat ini karena kekuasaan. Di masa akan datang, penilaianmu tidak lagi lurus. Maka kalau sebelum dapat fee kau tegas, ini barang tak bagus, jangan masukkan. Ini jahitannya rusak, jangan masukkan. Ini warnanya tak betul, jangan. Tapi setelah kau dikasih fee, lunak. Ini gimana Pak? Ya nggak apa-apa lah. Makanya semuanya sampai ke tempat kita rusak. Inspektoral Jenderal rusak, pengawas rusak. Makanya KPK sebelum rusak dulu tak boleh dapat air minum. KPK kalau datang ke kantor bawa air minum sendiri, bawa taksi sendiri. Takut kalau dia sempat makan, dia tak bisa berkata tak bisa berkata pisang, pis, karena mulut sudah tersumbat. Oleh sebab itu kata pepatah orang Melayu Riau, kalau mulut disumbat air, susah mulut hendak bercakap. Maka mulut bercakap. Ustaz Somad itu kenapa enak saja bercakap, mulutnya belum disumbat air? Kalau sudah disumbat air mulutnya, coba tengok. Tolong doakan saya agar bisa istiqomah Pak Ustaz. InsyaAllah. Antum hindarkan makan haram, makan syubhat, barulah bisa istiqamah. Selama kita masih didikte orang, itu ceramah Gus Koyum, ada yang ngirim ke saya. Selama Anda masih dikepit orang, didikte orang, disumbat orang, Anda susah untuk bisa istiqamah, untuk bisa berkata tidak. Katakan tidak kalau independen, tapi kalau didikte orang susah berkata tidak. Bagaimana hukumnya jika bekerja di sebuah toko menjual baju? Pemilik penjual bajunya 5.000, tapi saya menjual ke pelanggan dengan 6.000 tanpa sepengetahuan si pemilik. Apakah boleh seperti itu? Karena saya tidak merugikan perusahaan. Antum di situ sebagai apa? Sebagai simsar. Simsar itu calo. Ada hukum simsar. Dia boleh menjual barang, tidak ada risk tipu, tidak ada unsur gharar gambling, tidak ada unsur risk tipu, zulm, aniaya. Kedua belah pihak, dia berada di tengah. Ini penjual, ini pembeli. Dia simsar di tengah. Tak ada risk tipu, tak ada zulm, aniaya, tak ada gharar gambling. Oke, tapi syaratnya mesti ketat. Tapi kalau ada yang ketiga itu, maka rusaklah dia. Tak ada keberkahan, menganiaya orang lain. Kalau pembelinya sampai 100 orang, kita mesti minta izin kepada 100 orang mencari dia di padang mahsyar. Na'udzubillah. Tapi kalau tak ada yang tiga tadi, silakan hukum simsar. Bolehkah kita belanja makan minum di kedai kopi Cina yang mana kita tahu dia makan babi dan dia tinggal di sana?
Hebatnya lagi diambilnya orang Islam pakai jilbab, disuruhnya jualan lontong, soto, pecal di warung tersebut. Piring makan gelas dicuci di tempat yang sama. Piring, pinggan, mangkuk, gelas bekas babi mesti disama. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada anjing menjilat air minum kamu, datang anjing menjulurkan lidahnya, dijilatnya, fa ahriquha, tumpahkan airnya, setelah itu siram pakai air bersih 6 kali, 1 kali pakai air tanah. Maka kalau sempatlah piring itu diisikannya sup babi, randang anjing, maka mustilah disama. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Ragu was-was, maka tinggalkan yang tak meragukanmu. Adapun kita mengontrak rumah non muslim, maka hukumnya mubah. Saya kuliah di Mesir, menyewa rumah orang Kristen Ortodok Koptik, namanya Baba Yosef Hana. Sampai saya pulang bulan November 2002, rumah itu saya tinggalkan. 5 bulan yang lalu saya ke Kairo, singgah lagi, saya tengok rumah tempat tinggal kami dulu, tapi sudah bergembok. Saya tak ada bel, entah masih hidup Baba itu entah tidak, wallahu alam. Tapi yang jelas menyewa rumah non muslim boleh, tak ada halangan. Di tempat kami ada kegiatan wirid Yasin setiap minggu. Surat Yasin yang kami pakai banyak di covernya berfoto, merupakan hadiah keluarga almarhum. Bahkan ada pula dari caleg. Berarti almarhum juga caleg juga. Biasanya caleg-caleg mengasih, dia tidak, belum, masih hidup lagi. Ada jamaah kelompok tertentu mengatakan wirid Yasin itu bid'ah. Di mana letak bid'ahnya? Membaca surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Lalu difitnah saya menyebarkan hadis palsu. Ini hadis palsu, la ilaha illallah. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Yasin yang meriwayatkan itu Imam Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, isnadun jayyid, sanadnya jayyid. Bukan kata saya. Bukalah tafsir Ibnu Katsir. Sampul surat Yasin tak boleh diberi gambar dengan alasan itu kan mushaf Al-Quran, ini termasuk penistaan terhadap Al-Quran. Tuntutlah ke pengadilan. Kalau memang penistaan, saya di ceramah di Masjid Ar-Rahman angkatan 50. Ustadz Somad kenal dengan Tuan Imam angkatan 50 yang Ustadz waktu ceramah dulu dia selalu jadi imam. Enggak, dia udah meninggal Pak Ustadz, saya tak ingat. Dikasihlah saya surat Yasin. Ini dia, ini orangnya Pak Ustadz. Oh bapak nih yang baik. Kalau tak adalah gambar itu tak ingat saya. Rupanya itu guna gambar itu untuk mengingat. Kecuali orang yang sudah memang tak perlu gambar kita ingat, macam Ustadz Somad, itu tak perlu ada gambarnya. Itu pula Ustadz nih. Jadi ternyata gambar untuk mengingatkan dia. Banyak tetangga, sahabat, kerabat. Yang mana bapak itu saya tak ingat. Ini dia orangnya Pak Ustadz. Oh begitu saya tengok, baik bapak ini. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Nah jadi gunanya untuk mengingatkan. Katanya foto itu haram. Kata Syekh Yusuf Qardawi tidak haram. Yang haram itu patung berbentuk diukir, dipahat 3 dimensi. Nah barulah dia. Tapi saya menganjurkan, maka surat Yasin sudah berserak-serak. Kadang kalau kita musafir jauh, mau ke Jambi, mau ke Palembang, mau ke Medan, mau ke Payakumbuh, singgah di masjid, surat Yasin berserak-serak sudah banyak. Jangan lagi sedekah Yasin. Budget ibu bapak mau buat Yasin berapa? 3 juta Pak Ustaz. Belikan Quran 10 biji. Ada Quran bagus, harganya 300.000. Ada tafsirnya, ada tajwidnya, ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya. Quran bagus, 300.000, beli 10. Sedekahkan ke masjid, ke BSKM Serikat Kematian, ke MDA, ke kantor, ke jamaah.
di rumah ke grup wirid Yasin 10, tapi lebih banyak bermanfaat karena Yasin sudah terlalu banyak. Ini baik untuk perubahan di masa akan datang. Bagaimana cara berdoa menampung tangan yang benar? Sebab begitu kami berdoa menampung tangan, ada jemaah bid'ah katanya berdoa tak perlu secara berjamaah dengan suara jahar menampung tangan karena tak ada dalilnya. Allah kan maha melihat, mendengar, mengetahui, jadi cukup dalam hati saja. Nanti kalau begitu datang orang liberal, tak perlu rukuk sujud, cukup pejam mata eling aja. Bisa dibalikkannya argumentasi ini. Selama ada dalil, tak boleh kita bid'ahkan orang. La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Itu dalilnya. Download buku 37 masalah populer di Play Store, gratis, baca lengkap. Dalil kedua, Nabi pernah mengaminkan doa Jibril. Itulah doa paling makbul. Jibril berdoa, Muhammad SAW mengaminkan. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah, amin. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika, amin. Bu'dan liman adraka wadahul kibara ahaduma wa kilahuma falam yudkhilhul jannah, amin. Sahabat pernah berdoa, Nabi mengaminkan, amin, kata Nabi. Sahabat yang lain minta diaminkan, sabaqaka, dia sudah mendahului engkau. Dan pernah pula Nabi Musa berdoa yang mengaminkan Nabi Harun, tolonglah kami menghadapi Fir'aun ya Allah, kata Musa. Apa kata Harun? Amin. Dan amin, doa mereka berdua dikabulkan Allah. Itulah makna dalam Al-Quran, qad ujibat da'watukuma, Allah mengabulkan doa kalian berdua. Adapun cara mengangkat tangan, yang pertama tapak tangan ke atas langit, Allahumma adina fi man hadait, amin. Ini tapak tangan. Acara yang kedua, tapak tangan menghadap ke wajah, Rabbana zalamna anfusana. Yang ketiga, tapak tangan dibuka lebar. Habib Umar bin Hafiz, Habib Munzir Al-Musawwar. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Yang keempat, yang menolak bala. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar wal suyuf al mukhtalifat wal mihad ma dhahara minha wa ma batan. Yang tak ada, meletakkan tangan di atas paha. Terserah oleh Allah mau kasih juga. Konek lah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yamsah bihi ma wajhahu. Nabi selesai berdoa mengusap wajahnya. Tapi katanya hadisnya tak bisa dipakai Pak Ustaz. Buka Bulughul Maram min adillatil ahkam. Apa komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis tentang mengusap wajah hadisun hasan, karena jalur riwayatnya banyak, naik derajatnya dari dhaif menjadi hadisun hasan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, musafir yang akan pergi jauh sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah, anak-anak muda kami yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya, berikan jodoh yang saleh dan salihah ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak maka mudahkan urusannya, berikan dia anak yang soleh dan para penghafal Quran ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sedang kau uji dengan penyakit lapangkan dadanya, angkat penyakitnya, berikan kesembuhan, tak akan kumat lagi untuk selamanya ya Allah. Wala sa'ban illa sahaltah, segala urusan yang sulit, pelik, payah, berikan kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
Tak ada kemudahan kecuali engkau menjadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kalau kau berkehendak maka segala yang sulit menjadi mudah. Gunakanlah kun fayakunmu ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin wa sallim abna'ana wa banatina. Selamatkan kami, selamatkan orang Islam, selamatkan anak-anak kami dari penyakit LGBT ini ya Allah. Allahumma ja'alna min atba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami, anak cucu kami sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal liwat. Jauhkan negeri ini, anak cucu kami, pada malapetaka, bencana, narkoba, zina, wabah LGBT, liwat, wabah LGBT. Selamatkan semuanya ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kepada kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Allahumma ftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin. Bukakan pintu hati kami untuk memahami ayat-ayat-Mu ya Allah, dan bukakan pemahaman kami seperti pemahaman Nabi dan Rasul memahami ayat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim.